Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Taufik Haryadi, NIM 1708100034 dengan nomor absen 6. Kami di sini dari kelompok 2 unit A2 Sistem Informasi akan menjelaskan mengenai standar ISACA. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu ISACA. ISACA adalah singkatan dari Information System Audit and Control Association, yakni suatu organisasi profesional internasional di bidang tata kelola teknologi informasi yang didirikan di Amerika Serikat pada tahun 1967. ISACA didirikan oleh individu yang mengenali kebutuhan untuk sumber informasi terpusat dan bimbingan dalam bidang tumbuh kontrol audit untuk sistem komputer. Pada tahun 1969, kelompok formal menggabungkan sebagai Asosiasi EDP Auditor. Pada tahun 1976, asosiasi membentuk yayasan pendidikan untuk melakukan upaya penelitian besar-besaran untuk memperluas pengetahuan dan nilai pada kelola teknologi informasi dan bidang kontrol. Sebelumnya dikenal sebagai Audit Sistem Informasi dan Control Association. ISACA sekarang berjalan dengan singkatan saja untuk mencerminkan berbagai profesional teknologi informasi pemerintahan yang dilayaninya. Nama saya Rizky Hayati, nomor absen 10. Saya akan melanjutkan dengan anggota ISACA. Anggota ISACA terdiri dari auditor sistem informasi, konsultan, pengajar, profesional keamanan sistem informasi, pembuat perundangan, CO. CO adalah sebuah jabatan strategis yang memadukan teknologi dengan sistem informasi dengan aspek-aspek manajemen agar dapat memberikan dukungan maksimal terhadap pencapaian tujuan organisasi. Yang terakhir, auditor internal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Hayana, NIM saya 1701820. Nomor absen saya 2. Menurut ISACA, pemegang gelar CISA atau Certified Information System Audit mempunyai competitive advantage dengan memastikan bahwa seorang audit sistem informasi melakukan audit sesuai dengan standar, panduan, dan best practices terkait. Dan suatu perusahaan melaksanakan tata kelola teknologi informasi atau corporate governance of IT. Dan seorang manajemen atau sistem dan infrastruktur IT atau sistem and infrastructure life cycle management dilakukan sesuai dengan tujuan perusahaan. Serta arsitektur keamanan didesain untuk menjaga prinsip kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan atas information assets. Dan yang terakhir, program disaster recovery dan business continuity direncanakan dengan baik dan dampak resikonya diminimalisir. Beberapa pengakuan atas sertifikasi CISA dari beberapa lembaga. Yang pertama, Departemen Pertahanan Amerika atau US Department of Defense mengharuskan staf information assurance-nya memiliki sertifikat tertentu, diantaranya gelar CISA. Di Korea, Undang-Undang Keamanan Informasi di Korea mensyaratkan audit sistem informasi dilakukan oleh pemegang sertifikasi tertentu, misalnya CISA. Bursa Efek India mengakui sertifikasi profesional CISA sebagai salah satu prasyarat untuk melakukan sistem audit. Dan menurut undang-undang di Rumania, bank yang akan menerapkan sistem pembayaran elektronik atau melalui internet diharuskan melewati proses sertifikasi dahulu oleh auditor yang memiliki gelar CISA. Saya Anggita Lastri, NIM 1701838, nomor absen 8, akan melanjutkan pembahasan dari kelompok kami, di mana di sini yaitu standar ISACA untuk audit sistem informasi.
yang terbagi menjadi beberapa poin. Yang pertama ada audit capture, di mana di sini maksudnya adalah auditor ataupun accountability bertujuan dan bertanggung jawab terhadap dokumentasi yang dilakukan terhadap penilaian audit sistem informasi dalam sebuah audit capture atau perjanjian tertulis. Yang kedua ada independence. Independence ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada professional independence, yaitu auditor sistem informasi harus independen terhadap audit baik dalam sikap maupun penampilannya. Yang kedua ada organizational relationship, yaitu auditor harus independen terhadap area atau aktivitas yang sedang diperiksa agar tujuan penilaian audit terselesaikan. Kemudian yang ketiga ada professional ethic dan standards, terbagi menjadi dua lagi, yaitu Code of Professional Ethics adalah auditor harus menghormati dan menaati etika profesional dari Information System Audit dan Control Association. Yang kedua ada Do Professional Care, yaitu auditor harus diterapkan dalam segala aspek dalam pekerjaan yang dilakukan oleh auditor sistem informasi. Kemudian yang selanjutnya ada competence, yaitu ada yang namanya continue professional education. Auditor sistem informasi harus seorang yang kompeten, memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk melakukan tugas auditnya. Nama saya Adinda Khairunisa, nomor absen 4, NIM 1701800028. Di sini saya akan melanjutkan tentang standar ISACA untuk audit sistem informasi, yaitu planning, performance of audit work, reporting, dan follow-up activities. Untuk planning terdiri dari audit planning, yaitu seorang auditor sistem informasi harus bisa merencanakan perencanaan audit sistem untuk menempatkan tujuan audit dan untuk melengkapi standar profesional audit yang sudah ada. Yang kedua, performance of audit work yang terdiri dari supervision dan evidence. Supervision yang dimaksud adalah staf dari audit sistem informasi harus tepat untuk dapat menjamin tujuan dari audit yang dijalankan dan standar profesional auditing dapat terpenuhi dengan baik. Kemudian untuk evidence, yaitu selama masa pekerjaan audit, auditor harus mendapatkan bukti yang tepat, dapat dipercaya, relevan, dan berguna untuk mencapai tujuan objektif dan suatu audit. Kemudian, reporting yang terdiri dari report content and form, yaitu auditor sistem informasi harus menyediakan report atau laporan dalam bentuk yang tepat pada saat penyelesaian tugas audit yang telah dilaksanakan. Untuk yang terakhir adalah follow-up activities yang terdiri dari follow-up. Maksudnya adalah auditor sistem informasi harus meminta dan mengevaluasi informasi yang sesuai dari penemuan yang terdahulu dan rekomendasi yang dihasilkan pada periode audit terdahulu. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.